Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat teman-teman sekalian. Udah lama nih kayaknya ya sebulan lebih saya tidak konten ya, karena memang ada beberapa tugas ya, karena tempat saya strategi kebijakan ini ada tugas terkait dengan MBG, kemudian KMP ya, apalagi ada reposisi juga ya. Nah ini mumpung lagi WFH karena keadaan Jakarta masih kurang kondusif ya, ini saya sempetin untuk bisa bikin konten ya, terutama terkait dengan manajemen resiko. Kenapa saya bilang atau saya ambil tema ini, karena ya itu tadi ya, karena saya lihat di lapangan ya terkait dengan beberapa strategi nasional yang mungkin butuh kajian cepat atau butuh sesuatu yang harus dipersiapkan daerah dengan cepat. Nah ini yang tidak atau kurang diantisipasi ya adalah terkait dengan manajemen resiko ya, atau risk management ya. Memang manajemen resiko ini sebenarnya memang sudah kalau untuk orang-orang ekonomi itu memang menjadi dasar ya, setiap melakukan pengaturan atau manajemen itu pasti harus ada manajemen resiko, karena jika tidak ada maka suatu program atau kegiatan itu tidak layak ya untuk bisa dilaksanakan ya. Ini termasuk juga trial error. Nah oleh sebab itu mungkin kalau untuk di kita ya, di Indonesia terutama, ini manajemen risiko akhir-akhir ini malah baru bergaung ya, padahal sebenarnya setiap kita menentukan suatu program kegiatan itu harus dipikirkan apa resiko dari program kegiatan tersebut, baik positif maupun negatifnya, mudarat maupun manfaatnya gitu ya. Nah ini kita juga akan menyesuaikan dengan perencanaan kita dan apa yang sudah menjadi realisasi ya, supaya ini juga berbasis kinerja, jadi tidak sekedar hanya pencairan gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi penjelasan, saya minta tolong teman-teman, ini belum 1000 juga ya, niat kemarin 31 Juli, ini udah September belum juga ya, masih 900 sekian ya, masih 100 lagi ya. Saya minta tolong di subscribe, dan ini tidak ada benefit apa-apa ya, subscribe itu untuk ini saja ya, supaya orang-orang yang melihat itu ya trending ya, kemudian FYP seperti itu ya, dan supaya lebih banyak lagi yang menerima manfaat ilmu, karena ilmu itu sebenarnya mahal nih, cuma saya berikan gratis. Nah tolong juga teman-teman juga bersedekah juga, cukup dengan nge-like, nge-share gitu ya. Oke. Dan bagi yang mau dapat bahannya, saya minta nanti seperti biasa ya, tolong di screenshot 10 yang di share, nah baru boleh kita kasih nih ya. Tolong biar dapat 100 biar pencapaian ya, 100.000 ya pencapaian untuk bisa subscribe-nya 1000. Baik teman-teman, sekarang di sini juga ada nomor HP saya, silahkan nanti kalau mau berdiskusi atau mau minta bahannya ya. Baik, kita tentukan latar belakang apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita akan diskusikan. Yang pertama adalah APBD sebagai instrumen untuk pembangunan daerah ya. Kemudian bagaimana anggaran tersebut berbasis kinerja. Nah, kalau dulu money follow function atau wanipiro gitu ya, aku mau kerja tapi duitnya ada nggak gitu ya. Nah kalau sekarang berbasis kinerja ya, by program kegiatan, money follow program kegiatan ya. Jadi program dan kegiatan itu harus baru diikuti oleh keuangannya ya. Nah kemudian juga kita harus bisa melihat gap antara rencana dan realisasi ya, dan kita juga harus lihat efektif nggak nih anggaran kita, jangan-jangan cuma sekedar realisasi saja gitu ya.
Nah, itu yang kita lihat. Nah, bagaimana kita mendorong supaya efektivitas itu untuk ke belanja publik, bukan ke belanja aparatur, ya. Karena percuma nih 100%, 90%, tapi kebanyakan belanja aparatur. Mohon maaf ya. Karena dulu saya pegang aplikasinya desa, itu paling banyak sekali dana desa itu hanya untuk belanja aparatur. Misalnya contoh stunting itu lebih banyak untuk honor, ya. Memang saya tidak pegang aplikasinya, tapi saya tahu budayanya yang desa aja begitu, apalagi yang Pemda gitu ya. Apalagi pasti ya sama-sama saja gitu. Lebih banyak kegiatan itu ke OPD bukan ke masyarakat, ya. Baik teman-teman sekalian, bagaimana cara kita supaya mengukur manajemen risiko ini dengan berbasis kinerja, ya teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana kita mengukur kesesuaian perencanaan dan realisasi, ya. Apa yang menjadi target. Nah, ini teman-teman kita sudah banyak diarahkan bahwa sekarang harus ikutin Stranas, strategi nasional. Kemarin juga saya sudah ada konten terkait dengan SE3 ya, Kemendagri dengan Bappenas. Nah, itu teman-teman, jadi jangan melihat bahwa negara dalam negara, kita bukan negara federal. Kalau negara federal itu boleh sebebas-bebasnya, ya. Ya, kenapa kita ini seperti kepala dilepas, ekor dipegang gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita negara otonom. Kalau negara otonom itu masih berbau-bau pusatnya, makanya dibilang desentralisasi. Ada yang diberikan kewenangan atau konkuren, ya, yang dikonkurenkan. Nah, yang dikonkurenkan apa saja, pendidikan, kesehatan, ya. Yang tidak ada kanwil itu biasanya konkuren. Nah, kenapa seperti itu? Karena penghasilan di pemerintah daerah di Indonesia itu tidak sama, ya. Kalau seandainya dilepas, ya, daerah-daerah yang tidak punya penghasilan, SDA-nya rendah, ya, itu benar-benar tidak bisa menjalankan rumah tangganya, ya. Sampai hari ini aja 25 tahun ya sudah otonomi daerah. Itu yang benar-benar mandiri baru DKI. Jadi kalau daerah ya protes kenapa dana perimbangan berkurang atau dana transfer berkurang, ya memang ya tergantung kemampuan keuangan negara. Maka sebab itu teman-teman yang kalau punya pendapatan asli daerah itu benar-benar dimanfaatkan. Ya, itu yang pertama saya tekankan. Dan jangan berpatok kepada pajak, ya. Rakyat ini udah muak dengan pajak. Teman-teman, cobalah jangan jadi passive income. PAD itu, ya, ada retribusi, ada BUMD, ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kalau pendapatan asli itu dari dalam, yang pendapatan lain dari luar, ya, investasi segala macam itu maksimumkan. Jadi pemerintah yang mencari uang, bukan rakyat mencari uang. Pemerintah diam-diam aja tinggal tunggu setoran, marahlah gitu ya. Mana banyakan kita lagi yang pakai. Dan juga kita wibawanya di mana Bapak Ibu? Kita dibayar orang, dibayar pajak, ya. Kan kami yang bayar gitu loh. Tapi kalau kalian yang kerjakan, kalian yang cari uang dari BUMD, ya, kalau retribusi ya wajar dong, itu kan pelayanan, ya. Dari yang lain-lain, ya, dari pemanfaatan aset, itu nggak bisa nunjuk-nunjuk gitu loh rakyat, ya kan. Ya pajak sekedarnya aja selama dia mau menggunakan pelayanan itu. Jadi kayak retribusi aja gitu, dia selama melakukan pelayanan kita layani, ya oke lah. Ya, jadi win-win solution kalau retribusi. Tapi kalau untuk pendapatan yang lainnya silahkan, wisata, pangan silahkan, ya. Jadi itu teman-teman. Dan juga wibawa itu bukan cuma di rakyat, wibawa juga ke pemerintah pusat juga wibawa. Kita nggak bergantung kepada dana transfer, nggak bergantung kepada rakyat. Kan kita sekarang ini Bapak Ibu mohon maaf, Pemda itu bergantung kepada pajak itu rakyat. Kepada pusat itu dana transfer. Itu yang paling banyak dilakukan kalian. Terus kalian ngapain aja gitu kan, ya kan. Nah, kalian cuma digaji datang pagi pulang sore, itu saja.
mana ini yang memang bisa menghasilkan. Ini memang bukan profit oriented ya, tapi bagaimana kita mengolah ya, karena tidak bisa rakyat mengolah, akhirnya kan yang banyak mengolah jadinya ya maaf oknum-oknum, pengusaha-pengusaha tidak jelas. Nah bagaimana gitu ya. Dan tolong sederhanakan juga birokrasi biar banyak investor, birokrasi, keamanan, fasilitas ya. Dan juga teman-teman kalau ke Cina ya, itu mereka itu, atau ke Dubai saja ya, ke UAE ya, itu sebelum mereka menjadi tempat bisnis itu mereka sudah menyiapkan infrastruktur pelabuhan udara maupun laut, shipping segala macam. Nah teman-teman juga kalau memang mau investor datang, siapkan semuanya, modal istilahnya. Kalau mau modal hiu atau paus ya jangan ikan teri, kailnya harus lebih besar seperti itu. Nah lalu kita lihat juga analisis kesesuaian ya, kita identifikasi aliran dana yang masuk ya, termasuk juga dari pendapatan asli dan investasi ya. Selanjutnya kita teliti juga rekomendasi berbasis anggaran kinerja. Jadi teman-teman kalau punya analis kebijakan, mereka inilah yang melakukan penelitian dan analisis ini biar statistisi ya. Udah jangan pakai TA mulu, aduh teman-teman nih Pemda ya, udah duit gaji dari rakyat dan dari pusat, kerja pun masih juga nyewa pakai tenaga ahli. Manfaatkan SDM, suruh bikin IT. Kalau nggak ada Bu, ya makanya kalau bikin minta formasi yang memang dibutuhkan, tenaga IT, tenaga analisis gitu ya, statistisi, seperti itu. Jadi nggak bentar-bentar pakai TA, bentar-bentar pakai TA ya. TA-nya nggak ada atau TA-nya kemana-mana ya udah nggak selesai ya. Nah ini diteliti sendiri supaya apa, jangan begini-begini aja dong cara kita mengelola negara, bangkrut nanti negara. Minimal daerah Bapak Ibu nggak bangkrut lah, gitu aja lah, nggak usah mikirin seluruh Indonesia. Minimal kabupaten kotanya Bapak Ibu tidak terjadi defisit sudah ya. Sebelum berhutang, sebelum investasi itu udah ada yang ngitung sendiri, jangan disuruh orang lain. Minimal ya koordinasi sama Kemendagri ya, biar murah. Kalau misalnya nanti pakai TA dan juga bisa dikejar, kalau Kemendagri kan orangnya di situ-situ aja, kadang-kadang tenaga ahli nggak bisa dicari gitu ya. Oke teman-teman, nah kemudian kita bagaimana supaya bisa mendapatkan konsep anggaran berbasis kinerja. Yang pertama fokus pada hasil ya, bukan inputan. Mau inputnya itu rumah 5 lantai, tapi ternyata berdasarkan hasil ternyata nggak nyampe 5 ya. Bikin inputannya rumah 2 lantai ya hasilnya kalau seandainya cuma 1 lantai ya seperti apa, tapi mungkin luas atau apalah ya. Nah ini kita fokus pada hasil ya, baik kemampuan keuangan daerah kita maupun kemampuan untuk mengolah lahan atau mungkin apalah ya, sumber dayanya gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah indikator kinerjanya tuh apa aja, dibuat teman-teman ya, indeks-indeksnya tuh apa aja ya, misalnya A, B, C, D ya, itu bagaimana untuk bisa dianggap sebagai berkinerja ya. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat anggaran untuk pembangunan apa dulu, atau untuk kesejahteraan, berapa tahun, berapa orang, berapa sasaran yang mau, sasaran anak atau ibu hamil atau ibu menyusui yang bisa kita biayai dari program kegiatan di APBD. Itu maksudnya dari analisis. Nah orang-orang yang bisa menganalisis siapa lagi kalau bukan Anjak, analisis kebijakan. Jangan Anjak itu cuma sekedar penyetaraan, sekedar gaya-gayaan sebagai jabatan fungsional. Silahkan Bu, kurang kompeten ya dikasih dong mereka pelatihan ya. Nggak punya duit boleh pelatihannya minta ke saya gitu ya. Bu tolong fasilitasi dong gitu ya. Fasilitasi maksudnya kita isi ya, bayar honor narasumber mah tetep gitu.
Kalau kalau saya yang gratis ya boleh itu di YouTube gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dalam Bu, mau intens ya, bikin analisis tuh kayak gimana gitu ya, bikin naskah akademik, bikin analisis kebijakan, bikin indikator kinerja ya, analisis kinerja itu seperti apa ya, silahkan. Tapi semurah-murahnya kan itu dalam bentuk Zoom ya. Kalau tidak bentuk Zoom Bu, ya sekalian boleh silaturahmi ya. Tapi memang benar-benar ini tim tank ya, boleh silakan di mana, mau di setiap OPD boleh, mau ditaruh di Bapelitbang boleh, Berida boleh, terserah. Tapi dimanfaatkan, jangan tidak dimanfaatkan. Udah ada Berida, udah ada Bapelitbang, tapi tidak dimanfaatkan untuk melakukan analisis atau indikator kinerja dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah bagaimana konsep ini efektif efisien. Kadang-kadang banyak yang mengusung hanya efisiennya saja tapi tidak efektif ya. Contoh, barang dibeli murah tapi karena murah sering rusak. Nah, itu tidak efektif. Lebih baik dicari kualitas yang mutunya baik, harga lebih mahal sedikit nggak masalah. Yang penting tidak sering-sering harus perawatan ya, pemeliharaan, atau tidak sering rusak dan hancur gitu ya. Selanjutnya teman-teman, setelah kita lakukan analisis ya, temuan yang paling sering kita temukan yaitu adalah yang pertama, perencanaan ini tidak berbasis data. Kebanyakan kita bangun tidur dapat wangsit langsung bikin program kegiatan gitu ya, atau mungkin ribut-ribut aja gitu ya, idenya apa nih, idenya terus langsung disampaikan di pokir, di konstituen dan lain-lain. Nah ini jelas cukup membahayakan ya. Ini kita bertahan 25 tahun udah bagus ya. Lama-lama kalau kayak begini terus kolaps negara ya. Perencanaan tidak saling berkolaborasi ya, antara Bapeda dengan BPKAD. Perencanaan mah udah perencanaan aja ya, tapi nanti pelaksanaannya ya itu kan urusan di BPKAD gitu ya. Gak gitu teman-teman ya, namanya siklus ya, siklus itu berputar. Maka dari akuntansi pun itu akan kembali ke perencanaan. Maka ketika TAPD itu adalah gabungan dari beberapa bagian ya, beberapa OPD, SKPD, maka itu dibicarakan apa yang menjadi temuan BPK, apa yang menjadi masukan dari yang lain-lain ya, APIP dan lain-lain. Itu tidak terulang lagi kalau tidak efektif ya, tidak efektif atau tidak efisien, atau ya membahayakan, ada terjadi kerugian, maka jangan dilakukan perencanaan yang tidak baik. Nah sekarang ini kan sudah ada SIPD ya. Nah data kan bisa kita lihat ya teman-teman. Tolong sekali melakukan perencanaan, jangan kopas dari tahun ke tahun ya. Kadang-kadang saking kopasnya ya, dinas pendidikan ada yang ke dinas kesehatan bisa ke dinas PU gitu ya. Nah ini kan kurang efektif gitu ya. Orang bukan menjadi outputnya karena kopas, jadinya dimasukkan gitu ya. Nah, kedua adalah keterlambatan pelaksanaan. Nah, berkali-kali kita katakan bahwa yang namanya lelang dan lain-lain itu boleh dilaksanakan, tapi asalkan jangan lakukan kontrak. Kontrak itu bisa kalau sudah ada DPA, tapi itu tetap namanya mencuri start. Nah, yang kedua, ketika APBD perubahan, tolong kalau misalnya belanja modal tidak mencapai 40% di awal ya, atau di APBD induk, itu jangan coba-coba deh ya ditambahin di APBD perubahan, kecuali cuma nambahin anggaran. Tapi ini kalau namanya baru gitu ya, jangan, nggak akan terjadi, nggak akan tercapai, akhirnya jadi lewat tahun atau jadi tidak terbayar. Ini yang lebih ngeri ya, kasihan. Terlambat saja itu kan mereka harus bayar dendanya ya. Akhirnya jadinya apa, mereka salah ngitung atau hitungannya dikurangi ya, akhirnya hasil proyeknya atau hasil programnya itu tidak maksimal. Nah kayak rugi kita sendiri ya, kalau bangunan atau jalanan jelek gitu kan, kita yang ngerasain kok ya. Apa nggak ada perasaan gitu, ini kan gue, gara-gara gue gitu ya.
Nah, yang ketiga adalah perubahan kebijakan. Nah, ini yang menjadi saya membuat konten ini karena saat ini seringkali kita tiba-tiba mendadak gitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu siapkan timnya, tim analisis cepat tuh kayak Pak KDM sudah punya itu ya. Nah, itu bagus tuh ya. Jadi dia cepat ketika ada program-program itu nggak usah kelamaan bikin analisis, sudah seminggu 2 minggu udah keburu, kegiatannya harus cepat gitu ya, karena ini cepat sekali teman-teman. Ya, pertama kita mungkin masih ada MBG tadinya cuma di pihak ketiga kan, toto ada SPPG, pembangunan dapur. Nah, dapur ini kan teman-teman harus siapkan lahan-lahan mana yang akan dikerjasamakan ya. Nah, kemudian ada SR lagi, SR juga sama, bangunan-bangunan mana yang akan dikerjasamakan, mana yang dibangun PU, mana yang akan ditambahkan anggarannya atau ditambahkan oleh Pemda, seperti itu ya. Kemudian juga program-program yang lain teman-temannya, nanti mungkin ada rumah layak huni ya, kemudian yang lain-lain juga ya terkait dengan Stranas. Ini teman-teman jangan lalai, dan yang udah terjadi sebelumnya ya seperti stunting ya, kemudian pendidikan, kesehatan ya, ini juga perlu teman-teman antisipasi ya, apalagi kalau ada perubahan yang mendadak KMP seperti kemarin ya. Nah, ini perlu analisis cepat gitu ya, perlu teman-teman lihat mana yang kewenangan desa, mana yang kewenangan dinas perindak kayak biasanya, atau koperasi perindak biasanya ya. Nah, mana yang harus mensupport untuk ketahanan pangan, baik MBG, baik kalau dia jualan untuk di KMP juga seperti apa, jenis-jenis usahanya. Jadi jangan sekedar oh ya KMP dibentuk di desa, di kelurahan, habis itu gak jalan ya, karena gak jelas mau usaha apa dan perencanaannya juga mau ngapain gitu ya, dilepas gitu kan ya, bodo amat yang penting gue dapat gaji terus aja seperti itu ya. Teman-teman ingat setiap konten saya selalu ingatkan, cintai anak cucu kalian gak benar kerjanya sekarang, kalian korupsi sekarang, yang ngerasain anak cucu kalian mah enak mungkin ya saat ini, mungkin jadi flexing, jalan-jalan segala macam ya. Anak juga mungkin masih ngerasain, tapi cucu bagaimana, habis negara kita, siapa yang mau bayarin jajah ya, 7.000 triliun ya, 7 juta triliun hutang kita ya, itu sudah sangat besar banget. Baik, yang paling utama, terutama kalau ada strategi kebijakan yang mendadak tadi, teman-teman harus punya dana darurat, yaitu kayak BTT gitu ya. Nah, BTT ini ya pastinya BTT-nya jangan BTT darurat yang seperti untuk bencana atau bencana sosial ya, bencana alam dan bencana sosial. Itu juga penting ya, karena mungkin ya kita kadang-kadang suka ada musibah ya. Tapi juga yang tadi mengantisipasi program-program atau strategi nasional yang tiba-tiba kebijakannya mendadak ya. Nah, ini kan contoh misalnya kayak SR kemarin gitu ya. Nah, ini kan nggak ada pemberitahuan di RPJM ya maupun di RKPD bagaimana bentuk programnya, tahu-tahu kita disuruh menyiapkan lahan ya, menyiapkan beberapa dana pendamping untuk diolah ya, nanti kan memang yang membangun nanti PU ya. Nah, itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian kemarin juga KMP ada biaya notaris dan lain-lain. Nah, ini tolong sekali teman-teman, perlu dikaji, perlu dianalisis ya. Cepat, tapi analisisnya jangan 2 mingguan, 2 hari aja udah dapat kebijakannya langsung bikin ya. Jadi satgas baik satgas KMP, satgas SR, satgas MBG itu sudah punya pegangan SOP bagaimana mereka harus bekerja ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya dana darurat ini penting ya. Nah, sekarang ini kan sudah jelas nih, pasti banyaknya nanti di kesehatan, di pendidikan. Nah, itu teman-teman geserin nih ya, refocusing atau perubahan untuk ke dinas-dinas tersebut ya, untuk mengantisipasi
Nah, terus kemudian BTT-nya juga kalau dulu 5% ya ambangnya. Kalau sekarang saya sih lebih aman 15 ya. Jadi tidak berkali-kali refocusing. Nanti saja di APBD perubahan baru dirubah, daripada kita di perjalanan bentar-bentar refocusing. Relaksasi, ketatkan lagi, relaksasi, ketatkan lagi gitu ya. Ya, seperti itu teman. Nanti pada ribut rame di OPD ini, bentar-bentar kami ngambilin mereka itu susah ya teman-teman ya. Saya paham sekali karena saya juga lakukannya hal yang sama. Itu akhirnya wasting time hanya untuk mengetatkan, merelaksasikan lagi. Tapi kalau misalnya dieksekusi di BTT itu cuma seminggu juga selesai namanya perubahan. Tapi kalau misalnya pakai relaksasi, aduh mungut-mungutin lagi ya, diperhitungkan lagi, mereka harus mengulang lagi, ada nanti program kegiatan mereka yang tidak jalan, kan seperti itu kan, jadi buruk gitu ya. Nah, kenapa dulu di Permendagri 77 kami buatkan BTT baik mendesak maupun darurat, itu salah satunya supaya BPKAD itu punya dana darurat atau dana yang fleksibel itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita ketahui ya, saat ini kita sedang efisiensi, sedang mengencangkan ikat pinggang. Nah, tolong cara belanja, cara kita mengelola keuangan jangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau tidak, benar-benar kita tidak bisa merasakan pengelolaan keuangan atau merasakan benefit dari keuangan yang kita kelola ya. Minimal itu aman di gaji ya. Untuk TPP silahkan kalau mau diamankan ya. Jadi teman-teman tuh jangan entar udah amankan dulu 12 bulan. TPP minimal 12. Walaupun mungkin nanti ada gaji 13, gaji THR gitu ya. Amankan dulu 12. Untuk gaji sampai 14 bulan. Kemudian terkait dengan P3K, terus paruh waktu. Nah, ini lebihkan ya. Kalau tidak bisa ditaruh di BTT ya. Nah, kemudian pilihlah belanja yang produktif ya. Yang tidak produktif coba dipangkas. Contoh seperti ATK ya. ATK ini semenjak efisiensi kami sudah pakai tanda tangan elektronik semua. Termasuk saya juga sudah pakai elektronik, sampai lupa kan bagaimana cara melihat tanda tangan orang ya. Kemudian juga untuk persuratan dan lain-lain itu sudah menggunakan digitalisasi ya. Kemudian juga rapat dan lain-lain utamakan kalau bisa ya pakai teleconference atau pakai Zoom, sebaiknya pakai digital ya. Apalagi kalau teman-teman bekerja menggunakan AI ya, silakan. Nanti kalau saya ada beberapa konten saya tentang AI, ambil belajar AI. Jadi mau bikin nota dinas, bikin sambutan, udahlah ber-AI saja gitu ya. Tinggal teman-teman poles ya, juga jangan ditarik langsung gitu ya. Tapi itu jelas mengurangi waktu yang teman-teman olah gitu ya. Biasanya bisa berjam-jam gitu ya. Bolak-balik ya, saya kadang-kadang sebel juga gitu ya. Bahasanya kurang lah, apalah gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ChatGPT ya, atau AI yang baik gitu ya, bagus. Kalau perlu di langganan, kalau langganan tuh lebih bagus ya hasil output dari AI-nya gitu ya. Ada yang belum tahu AI? Artificial Intelligence ya. Jadi dia memang robot yang memang smart ya, untuk membantu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah mengelola utang dari pembiayaan daerah. Nah, ini jangan sampai nih, kemarin jatuh tempo PEN itu banyak sekali yang tidak bisa bayar. Akhirnya berutang lagi ya. Gali lubang tutup jurang akhirnya ya. Udah jadi jurang nih. Makanya kita kencengin banget efisiensinya ya. Ya, tolong juga teman-teman ya, sudah susah begini, jangan lagi bikin satu kebijakan yang aneh-aneh tadi ya, seperti pajak dinaikin. Udah cari duit sendiri dari retribusi, kayak dari apa namanya, tapi retribusinya retribusi pelayanan ya, bukan nanti jadi mirip kayak pajak juga gitu ya. Kemudian dari PAD, pengelolaan aset, pengelolaan investasi, nah seperti itu. Nah, kemudian juga
mohon maaf nih anggota dewan, tolong kalaupun ada kebijakan jangan terlalu di flexing, atau punya apapun juga jangan di flexing ya, nanti ya kalian sendiri yang rugi gitu loh ya. Ya, saya tidak mau intervensi, mau efisiensi atau tidak efisiensinya itu berdasarkan hati nurani. Tapi yang jelas kalau untuk flexing saya melarang. Kalian nanti bahaya sendiri, gitu ya. Mau foya-foya walaupun itu dinas atau apa gitu ya. Karena ya tadi ya, orang lagi susah, jangan kita pamerkan kebahagiaan kita. Minimal ain teman-teman ya. Kalaupun tidak kena jarah, kena ain ya, besoknya sakit lah atau apalah ya sudahlah. Nah kemudian tadi ya saya minta optimalisasi pendapatan dari PAD, jangan dari pajak ya, supaya apa, supaya kita berwibawa kuat di Pemda, gagah di depan rakyat, gagah juga di depan pusat ya. Mau diatur-atur, tunggu dulu, kami tidak bergantung kepada pusat, kami punya ini seperti DKI ya. DKI walaupun tetap mematuhi aturan, tapi ada hal yang dia tidak bisa diintervensi. Karena apa? Karena dia punya sendiri. Dan lihat apa yang sendiri dia punya, yaitu pengelolaan PAD-nya dari investasi ya, BUMD ini banyak dan jalan semua ya. Nah, kemudian juga silakan nanti kalau mau teman-teman belajar BUMD di Badan Bina BUMD boleh ya, hubungin saya ya, atau nanti mau menghubungi Pak Kepala badannya untuk ya jadi narasumber ya, bagaimana sih mengelola BUMD supaya bisa profit gitu-gitu ya. Nah, BLUD seperti apa ya, silakan BUMD, BLUD, BMD. Nah itu investasi teman-teman ya, pengelolaan baik investasi keuangan maupun juga pengelolaan barang daerah atau aset daerahnya ya. Selanjutnya keempat adalah kolaborasi. Kalau seandainya teman-teman tidak bisa melaksanakan sendiri, silahkan berkolaborasi dengan pihak ketiga. Tapi saya cuma mengatakan kalau bisa apapun itu jangan lakukan penjualan, tapi lakukan kerjasama pinjam pakai ya, KPBU, BSG, BGS ya, yang supaya nanti ke depan teman-teman tetap punya lahan tersebut dan tetap punya hak yang maksimal, karena dunianya atau buminya, tanahnya itu milik teman-teman ya. Silahkan kalau bangunannya, manajemennya silahkan punya orang, tapi teman-teman tetap yang punya lahan, dan jangan pernah dijual karena tanah tidak bisa dijual. Kalau ditukar gulingkan boleh, tapi dijual tidak boleh ya. Selanjutnya cara untuk efisien ya, pertama tadi belanja operasional, kurangin tuh, gunakan banyak teknologi ya. Efisiensi ini tidak hanya uang, waktu juga gitu ya, karena waktu juga berpengaruh juga ya, karena untuk listrik apa, kalau kelamaan kerja kan berlembur-lembur gitu ya. Kemudian rapat juga tepat waktu gitu loh, jangan yang kita panjang lebar gitu ya, diskusinya selesainya lama gitu ya. Kemudian SDM, penguatan di SDM. Nah ini saya minta sekali ya teman-teman, bagaimana kita mau emas nih, jadi emas SDM-nya ya, orang dari jadi tanah melulu gitu ya. Bentar-bentar, mohon maaf sekali teman-teman nih manja, tenaga ahli. Coba capacity building itu benar-benar yang memang bermanfaat ya. Saya lama di keuangan daerah, itu semuanya harus di capacity building satu-satu, bagaimana anggaran, bagaimana perbendaraan, bagaimana pelaporan, itu sampai pinter. Kalau sekarang udah ada sistem ya, tapi ketika sistem error itu teman-teman di keuangan bisa membackup. Nah, bagaimana di tempat lain saya belum pernah tahu ya. Saya hanya tahu keuangan daerah, keuangan desa, dan sekarang masalah analisis. Nah, di analisis kebijakan, anjak-anjak itu banyak sekali yang tidak bisa melakukan atau membuat analisis kebijakan, tidak bisa membuat kajian, tidak bisa membuat indikator dengan cepat ya. Bikin, tapi kalau pakainya lama atau ChatGPT atau apa, karena apa? Kadang-kadang data juga tidak mendukung. Tapi kan minimal kita punya data dari SIPD. Silahkan diolah. Jadi SIPD itu juga bukan cuma anggaran realisasi, tapi nggak diolah itu hasil uangnya gitu ya, hasil data-data angkanya gitu ya. Nah ini SDM ditolong sekali ya, terutama terkait dengan IT
Silakan teman-teman, kemarin itu teman-teman Komdigi menawarkan baik 2025 maupun 2026 itu terkait dengan banyak pelatihan, ada leadership, digitalisasi, ada keamanan SPBE gitu ya, ada penggunaan AI dalam pekerjaan ya, itu ada yang online, ada yang offline gitu ya. Nah, kalau yang banyak itu yang online dan LMS ya. LMS itu yang kayak asinkronus, sinkronus. Jadi teman-teman nonton video, nanti di sesi akhir ada ujiannya, itu yang model LMS. Tapi kalau model Zoom itu pakai narasumber interaktif tapi pakai Zoom. Nah, yang kalau anggaran lagi banyak ya mereka bisa mendatangi teman-teman ya, atau teman-teman bisa minta bantuan untuk mereka datang, atau kita yang datang ke BPSDM-nya di Komdigi. Silahkan nanti boleh ya tanya sama saya apa saja programnya, minimal buat 2026 itu bisa semuanya ya, bukan hanya Komdigi, bisa buat OPD semuanya. Karena ya kita perlu tahu ya bagaimana teknologi itu bisa kita laksanakan. Jangan bergantungan pada TA terus teman-teman ya. TA itu kadang-kadang apa ya, shortcut apa-apanya itu kadang-kadang nggak dikasih, atau kita dibuat ketergantungan, ntar manggil lagi dia gitu ya. Nah, kemarin itu saya sudah lumayan ya, kalau dulu saya masih pakai tenaga ahli walaupun cuma sedikit. Nah, yang sekarang cara buat kayak CAT gitu ya, pertanyaan-pertanyaan ya, ini udah bikin sendiri staff saya ya, bagaimana langsung dapat nilainya dan langsung dapat statistisinya ya, berapa persen, sekian persen yang dapat nilai sekian ya. Itu luar biasa, bikin pertanyaan yang memang saling berkaitan seperti itu ya. Nah, ini teman-teman tolong yang ditingkatin tuh SDM, banyakin nggak mesti harus besar banget ya, minimal sediain biaya narasumber, karena kalau ada ya mungkin boleh di teman-teman yang pergi gitu ya, atau narasumbernya yang datang ya. Tapi kalau tidak ya minimal dari Zoom, atau mau yang gratis Komdigi banyak, atau mau ada yang mau beasiswa atau ada segala macam, itu juga mereka siapkan. Tapi 2026 ya, karena yang tahun sekarang hanya tinggal yang Zoom saja gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah SPI ini, right man in the right place ya, teman-teman yang sudah jadi dewa, yaitu teman-teman di APIP. Kalau teman-teman di Bapeda maupun BPKD saya masih bilang manusia setengah dewa, tapi kalau di inspektorat tuh saya udah bilangnya manusia dewa, karena mereka pasti harus tahu segalanya ya, dari mulai perencanaan, keuangan, pemerintahan, politis, semuanya ya, karena dia juga bisa melakukan sanksi segala macam. Nah, oleh sebab itu mereka adalah manusia dewa. Nah, bagaimana supaya SOP ya, kemudian pengendalian internal di masing-masing OPD, masing-masing SKPD itu bisa maksimal, yaitu bagaimana teman-teman inspektorat bisa melakukan manajemennya yang ada di Pemdanya ya, dibuatkan nanti perkada SPIP-nya ngapain saja ya, misalnya OPD ini fungsinya ini ya, kemudian apa saja tusinya ya, kemudian kebutuhan terkait dengan SDM-nya apa aja ya, latar belakang maksudnya ya, latar belakangnya. Jadi ketika belum ada, nanti ketika butuh ya, kebutuhan kepegawaian atau apapun, misalnya tenaga IT tidak ada nih di dinas pendidikan ya, atau kurang, yang tadinya minta 2 baru dapat 1 misalnya gitu ya. Nah, ini silakan, itu termasuk ya, pengendalian itu termasuk juga bagaimana right man in the right place ya, jadi tidak bentar-bentar harus mutasi, kemudian juga money follow anggaran atau money follow program kegiatan berbasis kinerja gitu ya. Ini benar-benar bisa dilaksanakan. Nah, strateginya untuk perbaikan ya, tadi kita sudah menganalisis beberapa permasalahan. Untuk ABK ya, atau analisis berbasis kinerja, perlu pendekatan penganggaran yang teralokasi supaya tidak saja berdasarkan input tapi juga
outputnya seperti apa. Kita lihat tonton sebelumnya, mana yang sukses, mana yang ada tanda catatan, itu jangan sampai terulang ya. Kemudian dari sisi manajemen resikonya, yaitu menyampaikan langkah-langkah preventif bagaimana pengelolaan APBD itu jangan sampai ada resiko, baik resiko pemborosan, fraud ya, dan lain sebagainya ya. Nah, lalu dari manajemen resiko ini kita bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan di dalam sistem pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi SPD ya. Ini tadi saya katakan, tolong SPD jangan hanya anggaran realisasi, tapi dilakukan evaluasi juga ya. Apa yang misalnya kita mau ambil dari sisi fraudnya, kita lihat nih mana nih yang tidak sesuai dengan RKPD, mana yang tiba-tiba masuk di KUA PPAS tapi tidak ada di DPA dan sebagainya gitu ya. Mana yang harusnya ada NPHD ternyata tiba-tiba aja ada pokir gitu ya. Ini termasuk fraud gitu ya. Atau spek suatu belanja itu tidak sesuai ya. Kemudian juga dari sisi penyalahgunaan anggaran ya, kemudian korupsi mungkin ya. Nah, ini kan juga ada MCP KPK juga ya, memintakan teman-teman untuk mengontrol atau memonitoring ini mana nih hibah bansos yang benar-benar sesuai dengan proposal, by name by address, kadang-kadang by addressnya nggak ada gitu ya. Nah, ini tolong sekali ya. Jadi Monef itu bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi juga Monef teman-teman bisa melakukan evaluasi. Monef itu kan monitoring dan evaluasi, dilihat dan dievaluasi gitu ya bahasa Indonesianya ya. Nah, selanjutnya setelah itu ya, salah satunya tadi adalah preventif dari mitigasi resiko ya. Ini kita mitigasi ini kita identifikasi dulu. Yang pertama terkait dengan pengelolaannya yang rentan ya, terkait dengan pemborosan ya, tadi korupsi juga ya. Nah, perlu kita lakukan pendekatan. Yang pertama adalah mendeteksi potensi kegagalan ya. Jadi kita deteksi, jangan sampai. Kenapa kita pakai manajemen risiko kan supaya tidak gagal ya, atau meminimkan gitu ya. Kemudian kita juga mencegah kerugian, jangan sampai rugi. Ini jangan sampai rugi nih, sampai defisit gitu ya, gara-gara kita punya program yang terlalu bombastis atau terlalu boros gitu ya. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas kita ya, karena kita akan selalu tercatat, selalu terdata gitu ya. Nah, dan itu juga akan menyebabkan atau menghasilkan program yang lebih efektif. Dan konsep manajemen resiko di APBD itu yang pertama adalah kita lakukan identifikasi dari suatu program dan kegiatan dan dilakukan analisis resiko ya, penanganan dan monitoring evaluasi. Contoh, kita mau program stunting misalnya ya, atau program yang baru deh ya, MBG misalnya, MBG ya. MBG, kita identifikasi resikonya ya. Oh, mungkin duitnya nanti kita kurang. Bagaimana kita cari cara supaya nanti ini uang bisa sanggup sampai akhir tahun misal saja ya. Ini kan namanya juga kita melakukan cara gitu ya. Nah, kita identifikasi risikonya apa lagi. Oh, anak-anak akan menolak. Nah, oh berarti kita supaya bisa efektif dan efisien, tidak semua anak yang kita berikan MBG, makan bergizi gratis ya, karena ada yang nggak tahu MBG itu apa ya, mohon maaf saya. Nah, kita klasifikasikan, klasterkan mana yang memang anak-anak yang membutuhkan makanan. Nah, didukung dengan bukti-bukti ya bahwa satu SD itu tidak suka misalnya ya, tidak mau, karena mungkin ya ada juga kan yang sekolah-sekolah elit masa dia dikasih cuma 10.000 gitu ya, anak-anaknya di rumah aja mungkin makanannya lebih dari itu ya. Nah, tidak mau ya, lebih baik jajan misalnya ya, atau sudah punya catering sendiri ya silahkan. Nah, silakan identifikasi apa saja yang menjadi resiko dan bagaimana mengatasinya ya. Kemudian kita analisis, boleh pakai analisis SWOT ya, analisis yang lain-lain juga silakan, fishbone
ya. Kita analisis bagaimana dari kekuatan, kelemahan, ya, kesempatan, opportunity, ya, tantangan, silahkan. Kemudian kita ada solusi penanganan resikonya, ya. Tadi misalnya kayak contoh uangnya terbatas, oh berarti kita akan coba melakukan identifikasi, ya, siapa saja yang mau ikut atau mau mengambil MBG ini, ya, supaya apa? Supaya cukup nih uangnya, biar yang nggak mau kita kasih sama yang mau, karena APBD kita mungkin nggak terbatas, misalnya seperti itu, ya. Atau mungkin ada hal-hal lain, ya, yang supaya bisa cukup, ya. Udah banyak banget proyeknya, ada proyek MBG, ada SPPG, ya, kemudian ada SR, ada yang lain, banyak sekali nih, belum lagi yang dari visi misi kita, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita lakukan monitoring dan evaluasi, ya. Saya tekankan sekali lagi, ya, bahwa hibah dan bansos itu bukan sesuatu yang wajib. Jadi jangan mengeluh apabila efisiensi sedang ada, sedangkan teman-teman masih juga melaksanakan belanja hibah bansos. Bentuklah belanja dalam bentuk program kegiatan, walaupun itu ke KONI kan bisa, mereka hanya penerima manfaat. Ibu, ini pokir, tolong diberi jelaskan kepada dewan, tolong, kita lagi sama-sama susah nih, nanti yang lain yang kena, gitu, ya. Nah, lebih baik yang pertama kita samakan program kita, ya, dengan program prioritas nasional. Tinggal nanti bagi konstituen saja, bagi wilayah saja. Karena kalau masih punya ide baru lagi, takutnya kedelet. Kita udah beger-beger, udah minta janji sama orang, ternyata tidak bisa. Jadi lebih baik rumah besarnya itu mirip dengan strategi nasional, contoh stunting, gitu, ya. Tapi terus teman-teman punya program apa, ya, makan kacang hijau gratis misalnya, gitu, ya. Nah, itu masukkan dalam program stunting, gitu, ya. Jadi tidak akan kedelet dan tidak mesti harus tambah RKPD, gitu, ya, tambah program kegiatannya, nggak mesti, gitu, ya, karena udah masuk, udah pasti jadi wajib. Tinggal masukkan ke dalam strategi kebijakan yang ada di Pemda teman-teman, ya. Jadi tolong bijak dalam melakukan pengelolaan keuangan. Nah, kita juga tadi setelah menganalisis juga kan kita akan menemukan apa resikonya dan dampaknya. Yang pertama dari sisi resiko di belanja itu bahwa belanja sering tidak sesuai kebutuhan, kemudian rekayasa pengadaan, realisasinya fiktif, dan konflik kepentingan. Nah, ini tolong teman-teman jangan begini lagi, ya. Apa sih, uangnya udah gak ada lagi juga, ya. Sudahlah, cari yang memang belanja yang benar-benar bisa untuk masyarakat, dan juga kita juga bisa merasakan nih teman-teman di sebagai kinerja, ya, terutama. Dan kedua juga jangan rekayasa lah. Tadi saya ingetin sekali lagi, sayangilah anak dan cucu, ya. Kita nggak tahu jalan yang kita buat, kita rekayasa pengadaannya dan lain-lain, ternyata yang kena itu adalah saudara kita, ya, teman kita dan lain-lain. Karena di dalam suatu daerah itu kan semua saudara, ya. Ya, kita semua itu bersaudara, gitu, ya. Makanya ketika kalau di DKI ya mungkin, ya, saudara mungkin hanya saudara seiman, saudara sesuku, gitu, ya, karena kita heterogen. Tapi kalau di daerah, terutama di kabupaten kota, itu kan semua masih ada hubungan saudara yang cukup dekat. Ketika dia nanti kena misalnya jatuh, ya, kecelakaan dan lain-lain, itu pasti kita saling kenal, ya. Jadi tolong sekali jangan, ya, realisasi fiktif, rekayasa pengadaan, jangan lagi, ya. Dan yang terakhir itu konflik kepentingan, tolong, ya. Sudahlah, kita semua bersaudara, maka, ya, kepentingan Indonesia. Lepaskan semua seragam, jangan juga membuat emosi di rakyat. Itu udah banyak sekali rakyat emosi, ya, bukan cuma kami di pusat, tapi juga sampai ke DPRD udah banyak yang amuk massa juga, ya. Itu saya sebenarnya sedih banget, ya. Kemudian dampaknya, ya, terdiri dari pemborosan anggaran, kerugian, ya, menurunnya kepercayaan publik, dan kualitas program juga jadi turun, ya. Jangan, ya, teman-teman, tolong utamakan kalau bikin kegiatan itu memang untuk
masyarakat. Jangan judulnya doang tapi isinya juga ya, karena saya sering mengevaluasi ya, dulu evaluasi saya itu seluruh kabupaten kota provinsi di Sumatera. Itu yang namanya programnya sih emang bagus gitu ya masyarakat, tapi nanti isinya ya pastinya nanti lain-lain gitu ya. Isinya lebih banyak ke honor ya. Tapi judulnya penyuluhan, sosialisasi, edukasi gitu ya. Ya, perjalanan dinas juga begitu. Dinas-dinas yang pelayanan ya, kesehatan, pendidikan, PU ya, sosial, Trantibun Linmas ya. Itu semua lebih ke masyarakat. Maka perjalanan dinasnya lebih ke dalam kota. Kalau keluar kota seperti Jakarta itu harusnya dipertanyakan. Kalau dulu teman-teman yang di Sumatera tuh kalau dievaluasi sama saya tuh paling deg-degan ya. Tidak direkomendasikan banyak-banyak perjalanan dinas, terutama yang di OPD atau SKPD yang pelayanan ke dalam, pelayanan ke sosial masyarakat. Tapi kalau yang fungsinya ke pelayanan umum itu masih diizinkan, tapi dengan syarat dia masuk akal ya, seperti misalnya inspektorat, BPKAD ya, dan lain-lain. Karena tidak masuk akal, saya kadang-kadang ke dinas kesehatan orangnya pada pergi semua. Lah gimana, siapa yang yang melayani masyarakat kalau semuanya pergi ke Jakarta, ada yang ke Batam, ada yang ke Bali, apa hubungannya gitu ya. Nah, jangan lagi belanja kita seperti itu, bangkrut negara ini ya. Udah cukup ya, sekali-sekali saja boleh ya. Kalau sering-sering ya jangan ya. Lebih baik kita memang kan uang kita ini untuk pelayanan ya. Mau kita nanti yang nyari duit ya dari investasi maupun dari pengelolaan aset, apalagi sekarang uangnya tuh dari pajak mereka, dari uang mereka gitu ya, dari uang masyarakat ya, dari pusat pun juga rata-rata dari pajak ya. Nah, strategi preventif ini juga salah satunya adalah mengintegrasikan resiko dari tahapnya, mulai dari RKPD. Terus juga menguatkan fungsi APIP. Jadi APIP ini kan orang dewa ya, manusia dewa. Nah, maka carilah orang-orang yang paling kompeten, jangan cari orang yang ya, oh ini karena vokal taruh di inspektorat gitu ya, jangan ya. Makanya juga mereka kan TPP-nya juga paling tinggi karena memang banyak kerjaannya ya, dari mulai Stranas, RKPD reviewnya sampai dengan Kuap PPAS dan RKAS KPD ya, mereka review. Belum lagi review kalau misalnya ada pembayaran melewati tahun anggaran, APBD perubahan dan segala macam ya. Jadi belum lagi desa, BUMD dan lain-lain. Waduh, saya juga kalau jadi ini berubah jadi kayaknya bukan dewa lagi, dewi gitu ya. Kemudian transparansi ya, kita pakai aplikasi sudah ada ya, SCPD ya. Kemudian selain itu adalah kita juga mengevaluasi terkait dengan manajemen kinerja kita. Ukurannya adalah output dan outcome, bukan saja serapan. Jadi bukan saja oh iya udah terserap sekian, tapi outputnya apaan gitu ya. Stunting itu bener nggak stuntingnya turun ya. Kemudian makan bergizi, bener nggak anak-anak bergizi gitu ya, jangan enggak gitu ya. Kemudian yang lain-lain lah ya, program-program yang lain itu apakah benar-benar menurun. Masa ini stunting udah sampai 10 tahun Pak Jokowi, ini tambah lagi kok nggak turun-turun. Jangan cuma sekedar oh ya ini harus ada gitu ya, jangan juga begitu. Ini benar-benar teman-teman harus memberikan data yang valid gitu ya. Nah, pendekatannya ya dengan meregister APBD ya, kemudian juga mengontrol ya, dari kita bisa asesmen sendiri ya bagaimana cara mengontrolnya. Kemudian tadi sudah dikatakan juga penggunaan SPIP ya, pakai perkada boleh. Kemudian whistleblowing system ya, pengadu lagi ya, pokoknya orang-orang yang melakukan pengaduan ya ini ditanggapi ya. Kemudian juga SPBE yaitu e-government seperti budgeting, monitoring, SPD ya dan lain-lain. Nah, silakan nanti teman-teman setelah sudah mengolah terkait dengan manajemen resiko ini ya,
Ini teman-teman bisa melakukan rekomendasi ya, yang perlu dilakukan oleh tim manajemen resiko ya. Ini tim manajemen resiko juga yang melakukan analisis ya. Silakan, kalau namanya tim itu bisa lintas OPD ya. Kemudian dievaluasi ya, kemudian juga bisa berkolaborasi ya, baik BPKP maupun KPK. Nah, selanjutnya kesimpulan dari diskusi atau dari pemaparan saya ya. Yang pertama, agar APBD ini berbasis kinerja yang baik ya, pengelolaan keuangan daerahnya baik ya, perlu adanya kesesuaian rencana dan realisasi ya. Rencananya bikin kamar mayat, jangan jadi helipad ya. Saya pernah soalnya ya, ada suatu kasus satu daerah tuh sampai bingung, Bu, harganya sih sama, cuma nggak tahu kenapa jadi landasan leher helipad gitu ya, kamar mayatnya mana? Lah Bapak BUD kenapa di SP2AD kan gitu ya. Nah, akhirnya kan jadi masalah gitu ya. Kemudian APBD disusun dan diawasi berbasis kinerja ya, harus tetap sesuai ya, evidence dan lain-lainnya. Manajemen resiko ya, bukan dianggap sebagai kewajiban saja tapi kebutuhan. Ketika kita tidak ada manajemen resiko, maka kita jadi kayak makan nasi tanpa lauk katanya ya. Jadi cuma nasi doang ya, tapi nggak bergizi gitu ya, nggak nggak punya energi yang maksimal gitu ya, nggak pinter lah atau apalah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah supaya kita bisa melakukan integrasi sistem ya, baik dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasan. Jadi si inspektorat ini nggak mati berdiri juga gitu ya, walaupun dia dewa gitu ya, sampai dia harus turun mulai dari APBD, APBD, BUMD ya. Saya satu aja udah bengek ya, apalagi semuanya nih. Yang lain-lain juga gitu ya, pemerintahan, kedisiplinan semua. Nah, kalau tidak dibantu dengan sistem, dia habis waktunya gitu ya. Oleh sebab itu perlu dibantu dengan tools ya. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan diskusi kita terkait dengan manajemen resiko ya, yang berbasis kinerja ya, supaya mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman sekalian bisa menerapkannya ya, mengurangi resiko-resiko yang ada di pengelolaan keuangan daerah tempat Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.